Halo DA Lovers, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar agar agrobisnis Indonesia selalu semakin maju. Baik DA Lovers, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi kepada DA Lovers semuanya terkait air hujan. Apa manfaatnya air hujan? Ini agak sedikit unik dan mungkin DA Lovers belum banyak yang tahu. Tapi saya ingin membedah air hujan, ternyata banyak sekali manfaatnya, khususnya untuk kesehatan tubuh manusia dan juga untuk yang paling penting adalah tanaman atau tumbuhan. Nah, kalau DA Lovers penasaran apa manfaat air hujan untuk tubuh kita dan juga untuk tanaman atau tumbuhan, makanya jangan lupa untuk subscribe dulu channel Dunia Agro supaya DA Lovers selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terupdate tentang agrobisnis Indonesia dari kami tim Dunia Agro. Nah, DA Lovers yang penasaran tentang video kita kali ini, silakan tonton video ini sampai selesai. DA Lovers semuanya, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, pada saat sekarang ini saya sedang berada di komunitas Banyu Bening ya, Banyu Bening. Nah, DA Lovers, berada di samping saya ini adalah Bu Sri Wahyuningsih atau mungkin yang sering dikenal panggilan akrabnya Yuning, Bu ya. Ya, betul. Oke. Nah, Bu Ning ini nanti akan coba kita tanya-tanya ya. Kita gali informasinya dari beliau. Apakah benar ini air hujan ya, air hujan yang selalu datang kepada kita setiap tahunnya, ini ternyata sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Khususnya bisa sampai mengobati penyakit-penyakit yang mungkin dibilang berat, Bu ya. Ya, kira-kira begitu. Wah, ini luar biasa ya. Nama saya Hendrik Wiranto, saya dari Gunung Kidul. Dulu saya mengkonsumsi narkoba sakit selama 4 bulan. Yang saya rasakan adalah pusing, gelisah, sampai saya nggak bisa berpikir gimana rasanya. Alhamdulillah saat itu saya kenal sama Pak Purnama dan saya dikasih air hujan. Akhirnya saya bisa sembuh seperti biasanya. Sampai besar saya bukan anak muda jalan narkoba, mending hidup begitu aja. Nama saya Ibu Sulastri, kami dari tiga anak. Saya mempunyai anak yang menderita kanker bawah. Kami disuruh anak saya operasi mulai umur 5 bulan, tapi semua itu sudah kami lakukan. Anak kami tidak ada respon sama sekali dan perkembangan tubuh anak kami selalu menurun. Kami mendengar ada air hujan, kami mengikuti dari permulaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengizinkan anak kami bisa melihat seperti teman-temannya, bisa bermain. Alhamdulillah, anak kami sekarang sudah mulai duduk sendiri, sudah bisa merespon, sudah bisa duduk. Kami sekarang umur 1 tahun. Terima kasih Banyu Bening, terima kasih untuk Ibu Ning, terima kasih kepada semuanya. Kami seorang ibu rumah tangga, saya menderita penyakit paru-paru, sudah berobat berulang kali tidak ada respon, sehingga saya punya niatan untuk minum air hujan. Keluhan saya adalah sesak, susah bernapas, dan saya tidak bisa masak pakai kayu bakar. Apabila kena asap rokok atau
Banyubening. Terima kasih Ibu Ning yang telah senantiasa buat kami untuk minum air hujan, membeli banyu hujan biar kurang keringat. Terima kasih. Dan rumah saya baik ya. Nama saya Felicia. Saya punya penyakit lupus. Setelah saya ketemu dengan komunitas Banyubening ini, saya merasakan banyak perubahan pada tubuh saya. Awalnya saya sempat gak bisa jalan, tadinya bengkak, terus sekarang alhamdulillah banyak perubahan, habis berangsur naik, dan hasil lab alhamdulillah membaik. Terima kasih kepada Banyubening, terima kasih kepada Bumi yang telah selalu support saya dan membantu pengobatan saya. Semoga ini menjadi berkah untuk semuanya. Terima kasih. Nah, mungkin sebelumnya kita perkenalan diri dulu dengan Bu Ning ini. Komunitas Banyubening ini sebenarnya apa tuh, Bu? Ya, komunitas Banyubening adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial, di mana kami mempunyai 3 visi. Visi pertama kami adalah mengolah, di mana kami memperkenalkan kepada masyarakat teknologi sederhana tepat guna untuk mengubah air hujan ini siap minum tanpa direbus. Kemudian yang kedua, visi kami adalah merubah cara pandang masyarakat tentang air hujan itu sendiri, karena kebanyakan dari masyarakat kita menganggap bahwa air hujan itu tidak baik, jelek dan sebagainya. Inilah misi kami untuk menyampaikan kepada masyarakat ya, bahwa air hujan itu baik-baik saja, bahkan luar biasa. Yang ketiga, visi kami adalah mandiri. Harapan kami adalah masyarakat ke depan itu mandiri soal air bersih tanpa bergantung kepada siapapun. Entah itu untuk kebutuhan primer dalam kebutuhan kehidupan rumah tangga maupun dalam pertanian dan semua bidang yang lain, kira-kira begitu. Iya. Mantap, luar biasa sekali, Bu. Visi dan misi dari komunitas ini ya. Nah, Bu, ini saya dengar-dengar ternyata dari air hujan ini itu bisa mengobati berbagai macam penyakit. Ini kira-kira penyakit apa aja, Bu, ini, Bu, yang sudah berhasil? Oh, kalau di sini macam-macam ya, dari yang biasa-biasa jadi sampai sakit yang tidak biasa. Tidak biasa dalam artian memang secara medis ada beberapa pasien dari kami itu nih dokter udah suruh ngiklasin, Bu, gitu. Misalnya ada kasus HIV di sini, di mana dokter udah bilang kita keluarga itu suruh ngiklasin. Saya bilang datang ke kami bilang kita itu hidup dari air, kita itu tercipta dari air. Insya Allah kalau penyerangan yakin itu air juga yang akan menyembuhkan Anda. Saya bilang begitu. Termasuk kan air ini kan istilahnya wasilah saja ya, semuanya kesembuhan dari Allah. Tapi Allah kan penciptaan semuanya itu awalnya kan dari air. Bahkan alam semesta ini pun dimulai dari air juga, baru kemudian diciptakan tanaman, kemudian hewan, baru manusia. Sebelumnya kita itu generasi kesekian, tua tanamannya daripada kita, tua airnya gitu kira-kira. Jadi bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa air, karena air itu sumber kehidupan gitu ya, kira-kira gitu. Iya, kalau Dewan sudah tahu air sumber kehidupan ya, luar biasa. Di situ kita harus menempatkan air ini di posisi teratas mestinya dalam kehidupan ini, karena kita nggak bisa hidup loh tanpa air. Betul. Ya, itu yang penting. Apapun seluruh makhluk hidup. Karena menurut saya secara pribadi bahwa di dunia ini tidak ada makhluk mati. Semuanya makhluk itu hidup, hanya bergerak dan dipergerakkan. Karena masing-masing punya fungsi dan manfaat yang luar biasa satu sama lain. Itu yang harus kita tahu. Ya. Wah, saya sampai gimana ini nggak bisa berkata-kata deh, lovers. Filosofinya luar biasa sekali ya, lovers ya. Oke, Bu. Ini langsung saja, Bu, saya tanya coba. Ini saya dengar-dengar itu bahwa Bu Ning tadi juga menyebutkan pasien HIV. Itu memang sembuh atau gimana, Bu, itu, Bu?
Paling tidak untuk saat ini beliaunya ini sudah luar biasa kegiatannya, yang awalnya memang tidak bisa apa-apa dalam artian begitu. Bahkan berat badan awalnya datang ke tempat kami itu hanya 30 kilo. Ini memasuki bulan kedua dia sudah 52 kilo. Jadi dia ada kenaikan 22 kilo dan dia sekarang sudah aktivitas biasa. Bahkan bisa jalan dengan jarak 2 kilometer, dia sudah kuat gitu ya. Dia bisa masak dan sebagainya gitu. Ada juga pasien lupus di sini, kanker otak. Komplit kalau di sini tuh paketnya. Berarti yang sebelumnya divonis dokter udah nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal nunggu waktu gitu Ya, istilahnya. kira-kira begitu. Karena biasanya yang kesini tuh mentok, mentok, mentok dari semuanya, kira-kira begitu. Gitu. Itu minum air hujan atau gimana, Bu? Ya itu minum, Minum itu ya? minum. Karena kita harus tahu bahwa 70% dari tubuh kita itu adalah cairan. Ini yang banyak orang lupa. Iya. Kenapa? Kita kadang lupa bahwa ketika kita kekurangan cairan akan terjadi dehidrasi. Kalau yang secara sederhana aja kita pusing, oh dehidrasi otak nih karena oksigen untuk naiknya itu ada keterlambatan karena kurangnya cairan misalnya kayak gitu. Tapi yang kita lupa adalah soal dehidrasi sel ini. Kira-kira gitu. Dehidrasi sel itu gimana? Bagaimana molekul air ini tidak bisa masuk efektif ke dalam sel tubuh kita sehingga dia tidak bisa membawa nutrisi makanan maupun dia keluar tidak bisa membawa residu dari sel itu sendiri. Nah, ini dehidrasi sel ini yang banyak di beberapa kasus di kita gitu. Oh, oke. Ya. Bu, ini itu air hujan terus kalau saya orang awam Bu ya, air hujan terus di apa istilahnya ditadai, kalau orang Jawa bilang ditadai di gelas terus diminum atau gimana itu? Iya. Tentu kita harus paham juga di saat seperti ini lingkungan kita sudah luar biasa ya. Tentu hujan pertama harus kita lewatkan. Anggap saja hujan pertama itu hak bumi gitu ya. Hak bumi biar untuk menghidupkan yang makhluk lain seperti tanaman dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti kalau ada hujan kedua kok belum deres, nggak deres ya, biasa-biasa aja itu hak bumi lagi. Nah, nanti ketika udah hujan, karena maksudnya apa? Agar melarutkan polutan dulu. Mungkin dari atap polutannya pekat, udara pun polutannya juga luar biasa. Salah satu indikator yang kita lihat di depan ini nggak ada loh, ini capung. Berarti indikator udara di sini juga sudah luar biasa. Tingkat polutannya, kira-kira begitu. Jadi nanti ketika ada hujan deres 2-3 kali, lewatkan dulu juga 15-20 menit. Kenapa? Karena sangat mungkin loh di atas tadi ada tikus lewat, kucing lewat. Kita harus mendapatkan air hujan yang kualitasnya bagus, terbebas dari bakteri maupun virus. Kemudian bagaimana kalau kita mengambil langsung, kan tidak perlu nunggu, tetap nunggu, kecuali kalau kita memang tinggalnya di hutan. Yang polutan udaranya tentu tidak sepekat ketika kita tinggal di tempat seperti ini gitu ya, kira-kira begitu. Oh, berarti memang nanti untuk penampungan air hujannya itu Bu ya. Ya. Jadi ibaratnya tadi nunggu berapa 15-20 menit itu dari atap gendeng gitu Bu ya istilahnya ya. Sebetulnya kita fleksibel dari atap apapun, karena yang penting adalah treatment cara menampungnya yang tepat. Saat seperti apa yang ditampung, kemudian air seperti apa yang ditampung. Jadi itu penting. Karena begini, di Banyu Bening ini ada 2 model pembelajaran bahwa menampung air hujan. Yang pertama dengan cara yang manual. Apa yang kita punya, apa yang kita ada, kita punyanya panci, kita punyanya ember, bak, apapun. Ketika hujan pertama lewatkan, kedua ketika deres, 15 menit kita lewatkan dulu baru kita tampung. Setelah kita tampung, kita saring, siapa tahu debu halus ikut terlarut di situ. Baru kita manfaatkan untuk apapun, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang kedua kami perkenalkan juga instalasi pemanen air hujan Gamma Rain Filter, di mana ini punyanya hasil dari seorang dokter di UGM yang terkenal dengan Gamma Rain Filter, namanya instalasi pemanen air hujan. Kami kenalkan juga kepada masyarakat mereka yang tentu sudah punya duitnya atau dengan sesuai kemampuan mereka, yang nggak perlu harus nunggu, itu sudah dengan sendirinya bersih karena ada hujan pertama sih tidak masuk ke tampungan, tapi ada sudah disisihkan, ada instalasinya, nanti kami jelaskan. Oh begitu. Oke Bu, kembali ke tadi Bu yang manfaatnya untuk tubuh manusia ya. Karena kan kayak penyakit-penyakit itu tadi Ibu bilang itu kan berasal dari dehidrasi atau dehidrasi sel tadi istilahnya ya, dehidrasi sel. Nah kemudian setelah ditampung itu apakah memang harus diolah dulu sehingga itu bisa menjadi semacam terapi untuk tubuh atau bagaimana Bu air hujan itu? Ya, kalau di tempat kami namanya di elektrolisa ya. Jadi di sini air itu untuk memaksimalkan fungsi air. Jadi alat ini untuk membuat kualitas air menjadi lebih baik. Tidak sekedar dia berfungsi menjadi
obat dahaga kita, tapi bagaimana dia berfungsi ganda di dalam tubuh kita, membantu metabolisme tubuh kita secara maksimal, karena air ini sangat mudah masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, sehingga dia akan maksimal membawa nutrisi dalam sel, kemudian keluar membawa residu di dalam sel. Nah ini kan yang luar biasa, nanti yang terjadi apa, daya tahan tubuh. Ketika daya tahan tubuh itu terjaga, kita tidak akan ada keluhan. Yang namanya orang mengeluh itu kan karena daya tahan tubuh drop. Nah ini bisa kita ciptakan daya tahan tubuh ini mulai dari air, yang dimulai dari air hujan ini. Karena kenapa kok air hujan? Karena ternyata air hujan itu air yang paling mudah terserap oleh sel tubuh kita. Kira-kira begitu. Nah, Bu, itu tadi kan apa diproses ya, air hujan diproses. Itu perbedaannya apa, Bu, ketika air hujan atau mungkin dengan kita ambil air dari sumur gitu, Pak, ambil air dari sumur atau air tanah itu diproses juga dengan apa alat tadi itu, Bu ya? Itu apakah ada perbedaannya, Bu? Tentu saja, karena air hujan itu mineralnya sangat rendah. Orang berpendapat bahwa air harus bermineral. Kalau saya tidak, karena mineral bisa kita didapatkan dari selain air hujan, selain air. Jadi misalnya dari makanan dan sebagainya, buah dan sayur dan sebagainya. Karena kenapa? Justru air itu fungsinya dia tidak hanya untuk membantu metabolisme kita, tapi yang terlebih adalah bagaimana dia juga berfungsi untuk membersihkan kotoran di dalam tubuh kita, fungsinya resik-resik. Nah, ketika nanti bersih di dalam organ kita itu, maka dia akan metabolisme ini berjalan semaksimal mungkin. Jadi lebih bagaimana air hujan ini mengembalikan fungsi awal organ-organ kita gitu loh. Itu yang terpenting. Nah, kenapa, apa bedanya dengan air permukaan misalnya air sumur dan sebagainya? Ya tentu karena dia sudah jatuh ke tanah gitu ya, kira-kira polutan tanah kan juga luar biasa dan sangat kompleks. Bahasa saya sesuai amal perbuatan lingkungan gitu ya. Kalau kita bisa menjaga lingkungan, tentu airnya juga lebih bagus. Tapi kalau lingkungan kita sudah luar biasa polutannya, tentu ini juga sangat berpengaruh pada kualitas air tanah itu sendiri gitu. Iya, ini yang menjadi membedakan. Jadi nanti akan terlihat ketika kita proses itu asam basanya itu seperti apa gitu. Akan ada banyak perbedaan di air hujan kemudian di air lain. Dan air hujan istimewanya itu apa? Dari dua-duanya ini manfaatnya luar biasa. Dari yang bahasanya ini yang untuk minum, ini tidak untuk minum itu. Nanti luar biasa dari air yang sama kemudian kita proses menjadi dua rasa dengan kemanfaatan yang luar biasa dua-duanya. Oke. Nah, ini Bu, kembali ke tadi yang air hujan untuk tubuh manusia ini, itu berarti fungsi kerja dari air hujan itu memperbaiki sel ya, Bu ya? Tidak hanya itu. Pertama karena saya baru saja membaca literasi beberapa bulan lalu, di share sama teman, ternyata di dalam air hujan itu ada kandungan vitamin B12-nya, di mana manfaat vitamin B12 ini yang saya baca. Kalau selama ini kan saya pengalaman empiris saja ya, itu dia membantu metabolisme tubuh kita. Ternyata ini bisa dilihat beberapa pasien saya, itu rata-rata, bahasanya kok pasien, mereka yang terapi ke sini itu rata-rata mereka memang diperbaiki di pencernaannya dulu. Kemudian yang kedua memperbaiki jaringan sel gitu ya, itu manfaat yang kedua. Ini terlihat karena kalau saya masuk akal aja, karena memang molekul air hujan ini klasternya sangat kecil sehingga dia mudah masuk dalam sel tubuh kita, sehingga dia berfungsi sebagaimana mestinya, membawa nutrisi, membawa keluar residu, sehingga disitulah terjaga yang namanya kesehatan sel tidak mengalami dehidrasi dan sebagainya, kira-kira gitu. Jadi nanti rata-rata mereka yang minum air hujan biasanya awet muda nih. Oh gitu, Bu ya. Apa selnya itu terjaga, kira-kira begitu. Oh ya, mantap ini. Saya baru tahu ini ya. Nah, ini menarik sekali, hanya dari air hujan saja. Bu, kalau boleh tahu ini penyakit apa saja yang sudah berhasil diterapi dengan air hujan ini, Bu? Ya banyak ya. Apa aja, ada batu empedu, kemudian kanker paru-paru, ya banyak. Itu penyakit dalam aja atau luar juga? Luar juga. Jadi bisa kami perlihatkan ada satu orang yang menderita penyakit kulit yang sudah sekitar 10 tahun gitu ya. Dan itu seluruh tubuh setiap hari gatal gitu, luar biasa. Dia udah ke medis gini-gini banyak selama 10 tahun ini. Ternyata dia minum air hujannya sangat efektif. Seminggu minum itu kayak rontok gatalnya itu, dan udah ganti dengan kulit baru gitu. Ya, termasuk kemarin kasus yang lain itu ketika terjadi kelainan pigmen kulit gitu kan. Ada yang
kulitnya putih sekali yang bentong-bentong itu. Ternyata dengan ini diperbaiki dia hampir sama warnanya sekarang. Cuman memang istimewanya air hujan adalah tubuh kita masing-masing menjadi labnya. Jadi mungkin 5 orang minum air nih, masing-masing nanti ya beda dampak, Hasilnya impact beda. pertama, dampak pertama dia minum itu beda-beda gitu lah. Mungkin ada yang pusing, kemudian tiba-tiba pilek, mungkin ada yang ngantuk berat. Ya kalau saya sesuai amal perbuatan itu tadi. Waduh, ini yang berat ini dia lovers ya. Oke, Bu, itu airnya itu ketika mau diminumkan ke orang yang dalam kondisi tubuh tidak normal itu dimasak dulu atau tidak, Bu? Tidak, kita proses saja dengan elektrolisa ini gitu, tidak perlu dimasak gitu. Dengan alat apa tadi istilah Ya di strom gitu. di setrum. Wah. Di setrum dah lovers ya. Oke, ini sangat luar biasa. Ternyata cuma kalau bahasa kita cuma air hujan ya, tapi manfaatnya luar biasa. Nah, dah lovers itu tadi manfaat air hujan untuk Kesehatan. tubuh kita, kesehatan Ibu ya, Iya. kesehatan kita. Jadi lebih ke bagaimana air hujan itu untuk mempertahankan daya tubuh kita, sehingga kita nanti akan terjauhkan dari yang namanya keluhan gitu. Karena air hujan ini salah satunya juga menenangkan. Jadi pasien-pasien yang berat ini agar mereka biasanya mudah ditidurkan dengan air ini, sehingga ketika dia tidur tentu nggak berpikir rasa was-was, khawatir dan sebagainya. Gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran ada, nanti silakan buka An-Anfal 11 itu bagaimana air hujan menenangkan dan menguatkan telapak kaki. Tidak ada yang salah, betul semuanya. Oh, cuma kita karena kadang belum nemu Bu ya. Bukan belum nemu, nggak mau berusaha mempelajari. Karena menurut saya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ini semua penuh kemanfaatan. Kita hanya diminta untuk mempelajari. Oh ini manfaatnya seperti ini, oh ini manfaatnya seperti ini. Tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Debu aja luar biasa manfaatnya. Bagaimana dia mampu menggantikan wudhu ketika tidak ada air gitu. Berarti ada apa di debu? Gitu kira-kira. Apa Bu ya? Oke, luar biasa The Lovers. Ini kalau misalnya Bu dari The Lovers pemirsa yang melihat tayangan ini, ketika mau ibaratnya mencari tahu lebih banyak, itu bisa Bu ya? Silakan. Kami kebetulan sudah membuka sekolah ini. Dari sekolah ini dibuka 9 September 2019 baru saja. Sekalipun kami bergerak sudah 7 tahun yang lalu dan sudah banyak yang belajar, tapi secara bahasanya itu biar orang semakin mengenal gitu. Bukan diformalkan, ini tetap informal saja. Hanya satu wadah di mana orang ini saling berbagi pengalaman tentang air hujan ini. Ini di sini silakan untuk mengikuti pembelajaran kami. Kami sedekah ilmu di sini. Jadi memang sedekah gratis belajar di sini. Itu kelas regulernya Sabtu Minggu. Jadi nanti kalau di luar Sabtu Minggu memang harus janjian gitu ya. Kalau Sabtu Minggu kita sudah terjadwal, oh tanggal sekian nanti pembelajarannya apa dan sebagainya. Silahkan menghadiri, silahkan datang. Termasuk bagaimana mereka ingin belajar membuat alatnya dan sebagainya, kami membuka diri untuk belajar bersama. Kami prinsipnya bagaimana kita bisa mensedekahkan apa yang kami punya agar bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Wah, luar biasa. Duh. Saya sampai malu ini The Lovers ya. Oke, nanti alamat dari apa ini sekolah air hujan bisa dilihat di deskripsi ya The Lovers semuanya ya. Baik The Lovers, ini luar biasa sekali manfaat air hujan untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, berikutnya ini The Lovers. Apa manfaat air hujan itu untuk tanaman ya, tanaman kita tahu tanaman ya ada di sekeliling kita, bahkan untuk dunia pertanian khususnya ya, untuk developer semuanya ya. Nah ini coba kita tanyakan kepada Bu Ning ini ya, kira-kira karena saya ini Bu pernah dengar itu ternyata sudah ada diramu semacam apa ya, nutrisi untuk tanaman Bu ya, dari komposisi air hujan itu Bu ya. Iya. Wah luar biasa itu yang sudah terlihat apa Bu itu Bu?